Berapa pahalanya berjamaah di masjid? 27 pahalanya. Hadis lain mengatakan 25. Yang mana betul? Semuanya betul, tidak ada yang salah. Kan dua hadis. Ada hadis 27 derajat. Hadis lain 25. Yang 27 itu salat berjamaah di masjid. Yang 25 salat berjamaah selain masjid. Contoh, salat berjamaah di rumah, 25 pahalanya. Salat berjamaah di kantor selain masjid itu 25, pendapat pertama. Ada juga berpendapat ulama hadis, derajat 27-25 tergantung jaraknya rumahnya dari masjid. Semakin banyak langkahnya ke masjid 27. Semakin sedikit langkahnya ke masjid 25. Pendapat kedua. Jadi semakin jauh rumah anda dari masjid, semakin banyak pahala dan derajat. Iya. Ustaz, Mbak Nidu berlaku di masjid kita. Mau dekat sekali rumahku dari masjid. Saya mau mendapatkan derajat yang tinggi. Supaya saya dapat pahala banyak. Nah, rumahku dari masjid tidak ada yang mengantarai. Saya mau dapat pahala, mau banyak dapat derajat. Bolehlah keliling dulu di masjid. Baru masuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bitaufiqi wal hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa Cambak Lojong, Bontolojong, Cambak Lojong. Yang kami hormati seluruh sahabat yang bergabung di komunitas Biker Muslim Utatuah Bantaing, dan seluruh sahabat ustadz yang hadir, guru-guru kita, hadirin hadirat, seluruh jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang beriman, mari kita senantiasa kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat hidayat dan taufik Allah, sehingga di malam yang berberkah ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di rumah Allah. Tiada lain
untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang dilaksanakan oleh Baiker Muslim Muttatua Kabupaten Bantaeng setiap malam Jumat. Dan kalau tidak salah, masjid ini sudah kedua kalinya kita tempati kajian. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang yang paling sulit itu istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah dalam agama. Itu yang sulit sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayat oleh Allah untuk senantiasa diberikan istiqamah dalam kebaikan, dalam silaturahmi seperti ini. Amin. Selanjutnya mari kita membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, yang manakah salawat yang paling afdal?" Kan banyak macam salawat, ada salawat Jibril, ada salawat Tibbi, ada salawat Nariyah. Gilirannya sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, yang manakah salawat yang paling afdal? Yang manakah salawat yang paling istimewa ya Rasul?" Apa jawaban Nabi? Sahabat, salawat yang paling utama kata Nabi, salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim. Yang manakah itu salawat Ibrahim? Salawat yang dibaca pada saat tahiyat terakhir, pada saat kita sholat. Jadi kalau ada orang tidak hafal salawat Ibrahim, pertanda tidak pernah sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itulah yang dikatakan salawat Ibrahim. Dan inilah salawat yang paling utama. Kenapa? Nabi langsung sampaikan ini salawat. Kapan diterima ini salawat? Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa yang sangat luar biasa. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Waktu Nabi diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Bahkan di atas di Sidratil Muntaha ada namanya Alamul Mustawa. Disitulah Nabi Muhammad menerima salawat Ibrahim langsung dari Allah. Salawat Ibrahim namanya. Hadirat seluruh jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini saya terlambat tadi. Kemudian sebentar saya tidak salah isya berjamaah di sini. Dan tadi kasihan saya terlambat karena saya melaksanakan puasa sunat
Jadi saya singgah dulu di warung ABS, baru langsung ke sini. Jadi makanya saya agak loyo kasihan. Jadi tidak tahu apa saya mau sampaikan ini. Apalagi saya direkam ini. Jadi begini saja. Karena ini waktunya sangat-sangat singkat, ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini, kita betul-betul ada ilmu kita dapat. Karena ini kajian singkat. Kalau ceramah sebenarnya singkat, tapi kalau kajian itu butuh waktu yang panjang. Kalau kajian, ya, saya hanya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Dan ini golongan-golongan orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Ayat yang saya bacakan tadi itu di dalam surah At-Taubah ayat 18. Buka Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, satu-satunya surah yang tidak diawali dengan bismillah surah At-Taubah. Buka Al-Quran. Ya. Ternyata menurut ulama tafsir, kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah? Satu alasannya. Karena sebelum surah At-Taubah namanya surah Al-Anfal, apa yang diceritakan dalam surah Al-Anfal, apa yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal masih ada sambungannya di surah At-Taubah. Makanya tidak dimulai dengan bismillah, masih bersambung di surah At-Taubah. Alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Walaupun ada ulama tafsir mengatakan sebenarnya ada bismillahnya, tapi dia di surah lain. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya. Dia pindah ke surah yang ini pendapat ulama tafsir. Nah, itu pendapat pertama tadi karena masih ada sambungannya di surah Al-Anfal. Yang kedua, surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Alasannya, di dalam surah At-Taubah yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah, yang disinggung di dalam surah At-Taubah adalah terkait masalah peperangan, identik dengan kekerasan. Maka sangat bertentangan dengan konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Konsep Ar-Rahman Ar-Rahim bermakna kasih sayang, rahmat. Sedangkan peperangan identik dengan kekerasan. Maka sangat bertentangan antara konsep Ar-Rahman dengan kekerasan. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Maka itu juga menjadi alasan kenapa setiap memotong binatang jangan ambil Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Karena pada saat memotong adalah mengalirkan darah, identik dengan kekerasan. Makanya makruh hukumnya jangan ambil kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena identik kasih sayang, sedangkan mengalirkan darah identik dengan kekerasan. Ada air minum kah? Tapi ada air minum tak? Gemetar ini. Baik. Jadi kita kembali kepada surah At-Taubah ayat 18. Tapi dinda saya Ustaz Tahir dan ustadz-ustadz yang lain, kalau saya baca ayat tolong diluruskan. Ya, kalau salah tajwid, salah apakah, silakan diluruskan. Ya, yang penting jangan disengaja. Salah. Syukuran Pak Iman. Mudah-mudahan panjang umur tak, murah rezeki,
tambah anak. Yang penting jangan tambah istri. Allah berfirman, dan ini dijelaskan dalam ayat, golongan-golongan orang yang mendapatkan hidayat dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan hidayat. Amin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah. Nah, berarti kalau pakai hanyalah, ya berarti hanya dia, hanyalah. Jadi beda itu kalau hanya inna, tidak ada sambungannya ma. Kalau inna sesungguhnya, tapi kalau ada innama sesungguhnya hanyalah. Nah, berarti hanyalah dia, tidak ada lain. Sesungguhnya hanyalah ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Jadi yang bisa memakmurkan masjid, bagaimana cara memakmurkan masjid? Ada dua. Ada memakmurkan masjid secara lahirianya. Ada memakmurkan masjid secara batin, yang tidak nampak. Memakmurkan masjid secara lahir yang nampak, percantik bangunannya, perindah arsiteknya, lengkapi karpetnya, kipasnya, AC-nya. Itu memakmurkan masjid secara fisik yang nampak. Kalau masjidnya ini alhamdulillah luar biasa. Lengkap kipas, hanya kipasnya satu tidak terputar. Tempat iman juga tidak terputar. Jadi sampai saya juga tidak nak kena kipas. Ya, enaknya ini kalau masjid dilengkapi sih. Tapi jamaah di sini mau ki sejuk kuburan tak? Mau ki nikmat kuburan tak Bapak? Mau? Lengkapi AC ini masjid. Dingin itu kuburan tak? Mau ki terang kuburan tak? Mau terang? Mau terang? Mau terang seperti lilin atau obat nyamuk? Atau 100 watt? Kalau mau terang kuburan tak, terutama di bulan Ramadan kata Nabi. Siapa yang memasang lampu di masjid di bulan Ramadan kata Nabi, maka mendapatkan cahaya dan terang di kuburannya karena dia pasang lampu di bulan Ramadan. Amin. Itu memakmurkan masjid secara lahiriah. Memakmurkan masjid secara batin yang tidak nampak. Adakan kajian di masjid seperti ini. Memakmurkan masjid secara batin. Dapat ilmu, itu makmur Pak. Adakan zikir di masjid. Adakan sedekah di masjid penggalangan dana. Boleh, silakan. Apalagi, dan ini yang paling sangat dianjurkan. Makmurkan masjid dengan salat berjamaah di masjid. Wah, saya takut itu hadis. Itu kan ada sejarahnya pada zaman Nabi itu. Nabi hampir membakar rumah-rumah umatnya yang tidak berangkat salat berjamaah di masjid. Hampir membakar. Saking pentingnya itu berjamaah. Seandainya tidak berangkat berjamaah, dibakar rumahnya itu. Kalau ini diperlakukan di sini, siapa yang tidak berangkat berjamaah di masjid, dibakar rumahnya, insya Allah tidak ada yang berjamaah di rumah, pasti full ini masjid. Tapi jangan mau coba-coba itu.
Weh, itu hadis kedua ya. Saking pentingnya berjamaah itu. Yang kedua, saking pentingnya berjamaah di masjid. Ada hadis. Ya artinya kurang lebih. Apa kata Nabi? Barang siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid. Barang siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid. Siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid? Kata Nabi. Nabi menjelaskan. Yang rumahnya yang masuk kategori tetangga dengan masjid. Rumahnya kata Nabi. 40 ke depan. 40 ke belakang. 40 samping kanan kiri. Berarti nak kena semua nak tabang asik ini. Tidak bisa kita terhindar dari masjid tetangga. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid, terutama yang laki-laki nah, buratnya. Kalau perempuan hanya anjuran berjamaah di masjid, perempuan mau di rumah mau di masjid silakan bagi ibu-ibu, tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki fardu kifayah. Itu sama kedudukan hukumnya mengurus jenazah. Mengurus jenazah fardu kifayah, salat berjamaah fardu kifayah. Dan siapa yang tidak, saya ulangi, siapa yang tidak azan di masjid, tidak ada yang menempati salat berjamaah, biar satu orang atau dua orang, maka satu kampung tanggung dosanya. Itu namanya fardu kifayah dalam agama. Tapi kalau sudah ada yang hadir, maka kita sudah terlepas dari dosa. Tapi jangan berkata, tak usah berangkat berjamaah karena sudah ada yang wakili di dalam satu dua orang. Tidak boleh Pak. Karena kalau kita masuk di surga, tidak ada istilah perwakilan. Nah itu mas pergi berjamaah baru kita masuk surga. Tidak bisa begitu Pak. Jadi kalau mau masuk surga, hadir berjamaah di masjid. Tadi. Barang siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid, terutama bagi laki-laki, yang tidak ada halangannya, yang tidak ada usulnya secara syar'i. Nauzubillah. Pendapat pertama, salatnya tidak diterima. Kalau ini yang diambil, pertama, biar saya nak kena tonga. Kenapa biasa kalau pulang tasiyah, pulang kajian, biasa capek, biasa. Tapi maki salat berjamaah kasihan. Tapi Allah juga paham bahwa ini capek Ustaz Muslim ini pulang dari tasiyah. Ustaz Tahir biar mi kasihan capek sekali makanya terlambat bangun salat subuh. Allah paham kan? Iya kan? Nah, yang salah itu kalau main yoker, karaoke sampai jam 3, itu yang salah itu Pak. Tapi kalau untuk urusan agama, urusan umat itu Allah paham kan? Minta maaf. Itu pendapat pertama, salatnya tidak diterima. Pendapat kedua, tapi ini bijak. Bukan berarti salatnya tidak diterima, tapi tidak sempurna pahalanya kalau tidak berjamaah di masjid. Berapa pahalanya berjamaah di masjid? 27 pahalanya. Hadis lain mengatakan 25. Yang mana betul? Semuanya betul, tidak ada yang salah. Kan dua hadis. Ada hadis 27 derajat. Hadis lain 25. Yang 27 itu salat berjamaah di masjid. Yang 25 salat berjamaah selain masjid. Contoh, salat berjamaah di rumah. 25 pahalanya. Salat berjamaah di kantor selain masjid itu 25. Pendapat pertama. Ada juga berpendapat ulama hadis derajat 27-25 tergantung jaraknya rumahnya dari masjid. Semakin banyak langkahnya ke masjid 27. Semakin sedikit langkahnya ke masjid 25. Pendapat kedua. Jadi semakin jauh rumah anda dari masjid, semakin banyak pahala dan derajat. Iya. Ustaz, Mbak Nidu duduk balakun masih kah?
Mau dekat sekali rumahku dari masjid. Saya mau mendapatkan derajat yang tinggi. Supaya saya dapat pahala banyak. Nah, rumahku dari masjid tidak ada yang mengantarai. Saya mau dapat pahala, mau banyak dapat derajat. Bolehlah keliling dulu di masjid. Baru masuk masjid. Boleh, tidak ada masalah, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu memakmurkan masjid. Ternyata yang bisa memakmurkan masjid satu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah hanyalah yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Satu. Yang kedua, yang bisa memakmurkan masjid. Wa aqamas sholata. Orang-orang yang mendirikan sholat. Coba buka Al-Quran itu. Allah tidak pernah mengatakan i'malus sholah, kerjakan sholat. Tidak. If'alus sholah, kerjakan sholat. Tapi rata-rata itu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita diperintahkan sholat, pasti bunyinya aqama atau akimu atau akimi. Ternyata kajian menurut guru Profesor Dr. Nasaruddin, jadi saya itu suka ikuti kajiannya Pak Profesor Dr. Nasaruddin. Ternyata kajiannya aqamas sholata sangat mendalam. Makanya itu dia pakai aqama, mendirikan bukan mengerjakan. Nah, salah satu makna mendirikan sholat adalah menurut guru Profesor Dr. Nasaruddin. Ternyata makna aqamas sholata adalah berusaha sekuat tenaga, sekuat hati untuk menyempurnakan sholat. Mulai mengambil air wudu sampai selesai sholat. Sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan bacaannya sampai selesai sholat. Dan berusaha ikhlas semata-mata karena Allah, itulah termakna aqamas sholata. Kan biasa ada orang mengerjakan tapi belum tentu mendirikan. Yang umumnya kita hanya mengerjakan tapi belum tentu mendirikan. Kalau saya hanya mengerjakan belum tentu mendirikan kalau saya. Kenapa? Biasa kita sholat tapi pikiran tak kemana-mana. Sholat tapi pikiran tak di mana? Di mana? Di warungnya Mas. Contoh Mas ya. Biasa kita sholat pikiran tadi di sawah, Rigalunta. Berarti baru sekedar mengerjakan, belum mendirikan, karena hakikat salat kita tidak bisa miliki. Sepuluh menit mendirikan salat. Yang ketiga, yang bisa memakmurkan masjid wa atas zakah adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Itulah yang memakmurkan masjid. Yang keempat, walam yaksha illallah. Golongan yang keempat yang memakmurkan masjid, yang dapat memakmurkan masjid, walam yaksha illallah. Dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada makhluk apapun persoalan kecuali yang ditakuti hanya kepada Allah. Itu yang bisa memakmurkan masjid jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu bedanya kalau takut kepada Allah dan takut kepada sesama. Kalau takut sesama makhluk, kita semakin jauh. Kalau kita takut kepada Allah, kita semakin bertakarrub, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah malam ini. Kita takut kepada Allah, kita semakin dekat dengan Allah, kehadiran di masjid. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi?
Apa kata Nabi dalam hadisnya? Saksikanlah, kata Nabi, manusia-manusia yang berada di masjid. Alhamdulillah kita semua yang hadir ini, Pak. Saksikanlah manusia-manusia yang berkumpul di masjid. Nah, seperti adakan kajian ilmu seperti ini. Apa kata Nabi? Saksikanlah umat-umat yang ada di masjid. Manusia-manusia yang berkumpul di masjid. Adakan kajian ilmu. Memakmurkan masjid, kata Nabi. Mereka lah umat-umat yang sempurna imannya. Yang memang hatinya selalu di masjid. Allahu Akbar. Inilah kita semua ini, mudah-mudahan kita termasuk betul-betul beriman kepada Allah. Karena kita selalu pikirkan masjid. Itu kan ada 7 golongan nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar. 7 golongan. Salah satu di antaranya kalau hatinya selalu di masjid. Baikir muslim selalu hatinya di masjid. Kita selalu hati kita di masjid. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan naungan di padang mahsyar. Amin. Amin ya Rabbal. Saya kira cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan. Yang pertama. Mudah-mudahan kita golongan. Termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Rumah-rumah Allah. Selalu saya sampaikan. Kalau mau cari berkah di masjid. Halo. Tabi. Semua jamaah. Kalau mau cari berkah, sumbernya berkah bukan di pantai. Bukan di warung. Bukan di pasar. Sumbernya berkah di masjid. Di masjid. Caranya, hadirlah berjamaah di masjid. Istiqamah dalam kajian ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Selalu saya sampaikan untuk ikut kajian ilmu. Jangan cari dunia di sini, Pak. Iya. Organisasi Islam jangan cari keuntungan dunia. Apa mau dicari? Uang tidak ada dicari, Pak. Yang terpenting dalam organisasi tetap jaga silaturahmi. Tetap jaga kebersamaan. Indah dalam kebersamaan. Tetap jaga silaturahmi. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahimi. Tidak masuk surga yang sengaja memutuskan silaturahmi di antara kita. Bahkan tidak halal, kata Nabi. Tidak halal, tidak baku omong di atas 3 hari. Jadi boleh di baku bumbe, baku musuh, tidak baku omong, talungan lo. Jadi di atas talungan lo, jangan lalu aku tidak baku omong. Ya, cukup sekian deh. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan organisasi Baikir Muslim, Ikatan Dai Muda, KPK, Komunitas Pendakwah Kering, insya Allah mudah-mudahan kita disatukan dalam satu lembaga organisasi. Insya Allah tetap menjaga di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.